Oke, kita mulai saja, Rina. Ibu Sistiana. Sistiana Eke. Oke, silakan dimulai duluan, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Rina. Sistiana, Pak. Oh iya, di Sistiana. Anda sudah 10 tahun mengajar jadi guru, sudah cukup lama. Berdasarkan pengalaman Ibu, kemarin sudah mengidentifikasi berbagai persoalan yang Ibu hadapi. Persoalan apa saja yang paling urgen yang Ibu angkat sehingga penting untuk diselesaikan atau diatasi pada kesempatan ini? Silakan Bu jawab. Baik, terima kasih Pak. Untuk masalah yang terjadi yang diatasi paling urgen dalam pembelajaran saya ini adalah motivasi yang rendah, Pak. Dan juga pemahaman siswa dalam pengerjaan soal-soal HOTS yang masih kurang. Motivasi sama HOTS ya. Ya. Setelah Ibu melaksanakan refleksi diri, kira-kira Ibu temukan penyebabnya apa itu, Bu? Penyebab masalah dari dua masalah yang teridentifikasi itu, guru kurang meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran inovatif, terkhusus penggunaan model dan metodenya, Pak. Itu untuk yang motivasi belajar rendah. Kemudian untuk yang untuk soal HOTS siswa yang kurang itu tadi, penyebab akar masalah penyebabnya itu adalah guru kurang menggunakan pembelajaran yang berbasis HOTS secara mandiri dari berbagai sumber sehingga siswa kurang terlatih untuk menyelesaikan soal-soal HOTS. Itu, Pak. Iya, dari masalah Ibu itu selama ini belum pernah ada upaya Ibu merefleksikan diri nanti pada saat kegiatan PPG ini ya, Bu? Untuk refleksi diri, saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri dalam proses pembelajaran. Saya berusaha menarik siswa dengan menggunakan media, kemudian media sehingga bisa membuat siswa jadi aktif mengikuti pelajaran saya kembali, Pak. Itu. Berikutnya, Bu, setelah Ibu merefleksikan diri, kemudian tahu karena Ibu cara mengajarnya masih kurang dan seterusnya. Terus untuk mengeksplorasi dan menentukan solusi itu, apa yang Ibu lakukan? Untuk masalah yang sudah teridentifikasi atau akar masalah yang sudah teridentifikasi, masalah yang terpilih tersebut dieksplorasi alternatif solusi dengan cara mencari kajian literatur dan juga wawancara, Pak. Kajian literatur di sini yang sesuai dengan yang saya ambil. Kemudian hasil wawancara itu untuk diwawancarakan kepada teman sejawat, kepada wakasek, kemudian kepada pakar, itu Pak. Dari alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara tersebut, kemudian tertariklah solusi yang relevan untuk mengatasi masalah dari akar masalah tersebut. Kalau dari motivasi belajar siswa yang rendah, itu solusi yang relevan itu guru menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dalam hal ini diarahkan ke PBL, begitu Pak, dengan materi yang ada dalam pembelajaran saya. Iya, untuk belum sampai ke sana, saya mau mengkonfirmasi bahwa setelah Anda menentukan solusi, kemudian langkah berikutnya Anda membuat RPP atau aksi. Ada 2 set aksi yang saudara sudah susun. Yang pertama apa? PBL atau PJBL? Yang pertama PBL, Pak Ali. PBL.
PBL itu tujuannya untuk mengatasi masalah yang mana saja itu? PBL itu digunakan untuk mengatasi masalah motivasi belajar yang rendah. Sedangkan masalah yang kedua? Untuk yang masalah yang kedua, saya menggunakan model PJBL untuk mengatasi masalah yang HOTS itu, Pak. Yang HOTS. Oke. Pada saat Ibu menentukan PJBL maupun PBL itu kan berdasarkan standar kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar itu kita lihat kata kerja atau kata perintahnya yang seperti apa yang boleh di PJBL kan dan yang PBL. Untuk kompetensi dasar yang kemudian di breakdown ke indikator itu dilihat dari kalimat KKO-nya, Pak. Kalau misalkan kalau KKO-nya di situ tertulis menganalisis, berarti itu sudah tergolong C4. Berarti bisa digolongkan ke dalam pembelajaran yang HOTS. Begitu, Pak. Kalau yang PJBL? Kalau yang PJBL sama penggunaannya dari katanya dari KD itu bisa kita analisis, ini bisa menggunakan PBL atau PJBL. Untuk PJBL berarti yang bisa C4, C5 dan C6. C4, C6. Ya, tapi umpama kalau kata bisa menganalisis, apakah menganalisis itu bisa di PJBL kan? menganalisis itu bisa di PJBL kan, Pak, tapi lebih masuk lagi kalau ada C5 atau C6-nya untuk mendukung gitu. C6 itu kan pengembangan dari standar kompetensi ke indikator. Tapi kalau di standar kompetensi itu yang boleh di PJBL kan itu kalau kata bisa mengevaluasi atau bisa membuat, menghasilkan itu baru boleh di PJBL kan bukan pengembangan dari indikator. Oke. Selanjutnya, Bu. Untuk mengatasi masalah itu tergambar di langkah-langkah mana di RPP itu, Bu? Masalah yang sudah teridentifikasi itu bisa tergambar di langkah-langkah pembelajaran terkhusus di pembelajaran inti, Pak. Pelajaran inti. Ya. Kalau PBL, pembelajaran inti itu yang pertama apa ya, Bu? Yang pertama itu mengorientasikan pada masalah, Pak. Seperti apa itu maksudnya mengorientasikan masalah itu? Mengorientasikan masalah itu berarti guru mencari konsep, jadi menggambarkan dulu dengan mencari masalah yang bisa diangkat di pembelajaran. Terus? Kemudian dilanjutkan mengorganisasikan siswa. Dalam hal ini siswa dikelompokkan. Kemudian masalah yang sudah orientasi masalah yang sudah teridentifikasi tadi dibagikan ke setiap kelompok. Kemudian siswa diarahkan untuk mencari literatur atau apapun yang mendukung supaya masalah itu bisa terselesaikan, baik dari buku. Apakah setiap kelompok itu permasalahannya sama atau berbeda, Bu? Kalau yang PBL ini saya buat sama, Pak. Sama? Wah. Harusnya kalau sama nanti kan sudah dijawab satu kelompok ya selesai. Nah, akibatnya kelompok yang lain tidak menarik lagi, Bu. Baik, Pak. Oke. Ibu tadi sudah bicara HOTS di dalam pembelajaran ekonomi. Itu materi HOTS itu seperti apa ya, Bu? Materi HOTS itu. Materi HOTS yang ada dalam pembelajaran ekonomi yang paling kelihatan mencolok itu di
pembelajaran akuntansi, karena akuntansi masih dalam mapel ekonomi. Di sana anak diajak untuk menganalisis suatu transaksi, kemudian dibuat ke dalam jurnal atau mungkin buku besar yang sudah disediakan gitu Pak. Sehingga anak diajak berpikir dulu sebelum memasukkan ke kolom-kolom itu tadi. Oke. Berikutnya kalau kemampuan bernadengar, literasi numerasi. Iya Pak. Itu literasi numerasi itu maksudnya apa itu dalam pembelajaran ekonomi? Literasi berarti membaca, dalam arti siswa itu sebelum mengerjakan harus wajib membaca dulu untuk menggali informasi dan materi pembelajaran. Kemudian untuk numerasi sangat bersinggungan sekali dengan pembelajaran ekonomi, karena di dalam di dalam ekonomi banyak materi-materi yang berhubungan dengan angka dan perhitungan. Oke, numerasi itu artinya luas loh Bu, bukan hanya sekedar membaca materi ekonomi, tetapi juga memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Karena itu literasi itu kan ada literasi dasar hanya untuk membaca. Tapi kalau sudah SMA itu kan sudah masuk di literasi lanjutan, menganalisis, kemudian menghubungkan dan seterusnya, literasi IT dan seterusnya juga itu adalah literasi. Jadi kemampuan membaca fenomena alam itu juga literasi, bukan hanya soal membaca buku ya Bu ya. Nah, kalau Ibu mengintegrasikan ini penguasaan literasi di dalam RPP itu bentuknya seperti apa ya Bu? Aplikasikan itu. Aplikasian materi literasi itu ada pada saat kita membagi kelompok, kemudian memberikan masalah. Siswa itu kan diajak untuk mencari rujukan dari berbagai sumber. Secara otomatis mereka berusaha mencari informasi itu melalui membaca dulu, Pak. Nah, Oke, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Literasi itu hanya Ibu lakukan di dalam kelas saja atau juga yang di luar kelas? Literasi yang di dalam kelas lebih banyak ke dalam kelas ya Pak. Yang keluar kelas itu belum. Nah, ini yang penyebab Ibu hubungkan dengan masalahnya motivasi itu karena Ibu tidak melibatkan literasi di luar kelas. Kan tugas-tugas membaca bahan materi yang Ibu titipkan lewat links materi itu kan harusnya itu yang sangat penting, Bu. Oke, silakan Pak Jafar. Baik. Oke, baik. Saya lanjut ya, Bu ya. Baik, Pak Jafar. Oke, ini singkat-singkat saja, Bu ya. Saya cuma konfirmasi aja. Ya, Pak. Pertama tadi sudah disinggung-singgung sebenarnya. Di awal itu kan Ibu sudah mengidentifikasi masalah, gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, apa saja yang Ibu lakukan pada saat itu? Identifikasi masalah itu saya melihat kondisi di sekolah itu masalahnya apa aja, saya sesuaikan dengan jenis permasalahan yang diangkat. Lokal permasalahan, baru mengidentifikasi, Bu. Enggak, yang di format yang dibagi itu kan ada jenis permasalahannya, atau Betul. Ada 6. Nah, itu ada pedagogik, ada kesulitan belajar siswa ABK, kemudian ada lagi. Oke, baik. Sudah paham. Sudah ketangkap. Terus setelah itu Ibu apa yang Ibu lakukan? Menarik atau memasukkan permasalahan yang ada di sekolah disesuaikan dengan jenis permasalahan. Ya, sudah. Itu sudah selesai tadi. Ditarik. Kemudian apa? Diambil 2 permasalahan inti yang akan dibahas di dua permasalahan. Oke. Gimana caranya Ibu mengambil 2 permasalahan itu? Jadi dari permasalahan yang sudah teridentifikasi itu tadi, kemudian dieksplorasi penyebab masalahnya apa. Penyebab masalah belum selesai.
Belum sampai, Bu. Baru ini. Berarti dari jenis Baru menentukan dua permasalahan. Apa yang Ibu lakukan? Saya lihat kondisi di sekolah, kemudian saya hubungkan dengan jenis permasalahan, saya masukkan. Dari 6 itu saya ambil 2, yaitu di pedagogik, literasi, dan numerasi. Itu yang pertama. Yang kedua saya ambil di HOTS-nya. Oh, diambil gitu aja? Diambil gitu aja maksudnya? Setelah di masalahnya diidentifikasi, kemudian saya analisis identifikasi masalah yang 6 masalah itu, kemudian saya tarik jadi tarik 2 permasalahan yang paling urgent harus diselesaikan. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Setelah analisis identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan eksplorasi penyebab permasalahan. Oke. Terus kesimpulan di situ Ibu mendapatkan apa? Atau apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Dari 2 identifikasi masalah itu, saya kaji dari kajian literatur, dari jurnal, dari penelitian, dan juga hasil wawancara dengan teman dan juga pakar. Kemudian cukup. Oke, lanjut. Ibu, setelah itu apa lagi yang Ibu lakukan? Setelah itu penentuan penyebab masalah. Dari eksplorasi penyebab masalah tersebut ditarik jadi penentuan penyebab masalah, jadi akar masalahnya. Penentuan penyebab masalah. Penentuan akar masalah, iya. Bukan akar masalah. Akar masalah sudah selesai. Sudah. Penentuan Analisis akar apa? Solusi. Belum sampai. Belum sampai, Pak. Pak? Penentuan Eksplorasi penyebab masalah, kemudian menentukan akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah. Apa yang Ibu lakukan menentukan akar penyebab masalah? Untuk menentukan akar penyebab masalah, itu dianalisis akar penyebab masalahnya, kemudian dapat ditarik guru. Dari mana Ibu menentukan akar penyebab masalah? Dari analisis penyebab masalahnya, Pak. Oke. Setelah itu apa yang Ibu lakukan kemudian? Kemudian setelah itu menarik masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Tadi sudah. Berarti setelah itu, setelah menemukan akar penyebab masalah, apalagi yang Ibu lakukan? Setelah ketemu akar penyebab masalahnya, dari eksplorasi alternatif solusi. Eksplorasi alternatif solusi. Apa yang Ibu lakukan? Di situ ada kajian ilmiah dari jurnal dan penelitian dan juga hasil wawancara dengan teman dan pakar, Pak. Itu nanti menemukan apa di situ setelah melakukan kajian teori dan segala macam itu? Di kajian literatur dan wawancara. Maksudnya setelah melakukan itu apa yang ditemukan? Kesimpulannya apa? Apa yang didapatkan? Saya menemukan solusi yang relevan dari eksplorasi alternatif solusi tadi, Pak. Belum ke sana, Bu. Dari kajian literatur, wawancara segala macam itu, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan Ibu apa? Ibu menemukan apa setelah itu? Pada langkah tersebut, Ibu akhirnya menemukan apa? Dari eksplorasi alternatif solusi, menemukan apa? Solusi-solusi yang relevan. Solusi-solusi. Solusi-solusi alternatif. Kan eksplorasi alternatif solusi, Bu. Iya, analisis menemukan alternatif solusi. Kan tadi eksplorasi alternatif solusi, kan gitu. Setelah itu Ibu apa lagi yang Ibu lakukan? Setelah analisis alternatif solusi, ketemulah solusi yang relevan. Apa maksudnya itu solusi yang relevan? Bagaimana cara Ibu menemukan solusi yang relevan? Solusi yang relevan itu bisa diambil dari analisis alternatif solusi. Terus kemudian, apalagi?
Dari hasil wawancara. Kan ada kata relevannya, Bu. Relevan. Maksudnya relevan Oh, dengan apa? maksudnya yang relevan dengan permasalahannya, akar masalahnya, Pak. Terus apa lagi? Relevan dengan apa lagi? Relevan dengan wawancara. Wawancara. Relevan dengan karakteristik siswa Ibu itu. Kalau tidak tidak relevan itu bagaimana caranya Ibu mau melakukan solusi? Baik, Pak. Ya, tidak bisa kalau tidak relevan dengan siswanya. Siswa mengajar di pegunungan, terus solusinya Ibu pilih untuk daerah perkotaan, tidak relevan, kan begitu. Iya, Pak. Oke. Setelah itu apa? Setelah menemukan solusi yang relevan, apa yang dilakukan? Setelah solusi itu ada analisis penentuan solusi. Sudah selesai, kan sudah menemukan solusi, sudah analisis tadi. Kan dianalisis dulu baru dapatkan solusi yang relevan. Analisisnya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan tadi solusi-solusi yang alternatif, kemudian kondisi siswa, kemudian seterusnya. Lalu apa yang Ibu langkah berikutnya, apa yang Ibu lakukan? Sudah ada masalah, akar penyebabnya, kemudian ada solusi yang relevan. Sudah ada 3 itu. Selanjutnya apa yang Ibu lakukan langkah berikutnya? Melakukan alternatif solusi yang diambil. Sudah selesai itu, Bu. Solusinya sudah ada. Terus apa lagi? Berarti membuat tindakan perangkat, Pak. Membuat apa? Perangkat. Apa istilahnya itu di PPG itu apa? Rencana di elemen aksi. itu. Membuat rencana aksi. Apa saja yang Ibu buat dalam rencana aksi itu? Dalam rencana aksi yang apa yang Ibu buat? Yang saya buat itu membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran perangkat pembelajaran apa? Perangkat pembelajaran inovatif dan kreatif. Inovatif. Aduh, Ibu. Maaf, Pak. Apa yang Ibu kerjakan itu untuk membuat itu? Ada berapa macam itu yang Ibu kerjakan? Perangkat rencana terdiri aksi. Apa saja yang Ibu buat itu pada rencana aksi tersebut? Membuat perangkat pembelajaran diantaranya RPP. Bukan diantaranya, terdiri dari RPP, ya, kemudian modul pembelajaran, ya, KPD, 3, instrumen penilaian, 4, terus 1 lagi, refleksi. Refleksi. Oke. Ikut, masih ada 2 menit. Penilaian. Menit lagi ya. Saya mau tanya, setelah rencana aksi apa yang Ibu buat? Setelah rencana aksi, apa yang Ibu buat? Langkah berikutnya apa maksudnya? Langkah berikutnya apa, Bu? Setelah membuat rencana aksi, itu peer teaching, Pak. Peer teaching. Benar, Pak. Peer teaching itu hanya salah satu kegiatan gitu. Di dalamnya ada peer teaching. Di dalam kegiatan tersebut ada peer teaching di terakhirnya. Itu loh, Bu, di hari ke-25 dan ke-26 itu. Ke-26 itu peer teaching. Ke-25 Ibu apa bikin? Itu rencana evaluasi. Apa yang Ibu bikin pada membuat rencana evaluasi itu? Rencana evaluasi itu kita bikin jurnal refleksi, apalagi lembar observasi, apalagi instrumen wawancara, apalagi observasi dan artefak. Itu untuk apa sebenarnya rencana evaluasi itu, Bu? Digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, Pak. Hasil belajar sudah tadi pada saat RPP tadi. Untuk merefleksi guru, apakah sudah baik dengan menggunakan rencana aksi yang sudah dibuat itu? Iya, maksudnya sudah baik itu gimana maksudnya? Sudah baik itu dinilai dari lembar-lembar observasi yang dibagikan
Nanti dicek lagi Bu ya, cek lagi ini waktu saya sudah habis. Silakan Pak, mau diperkuat lagi Pak Muliha? Saya silakan Pak. Ada yang mau diperkuat? Kalau sudah, halo Pak Muliha. Cukup Pak. Oh cukup, oke baik. Bagus ya. Kalau begitu, Ibu bisa di stop recordingnya di stop, kemudian Ibu keluar ke ruang utama. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.